Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam saat teduh bersama. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Tuhan, Kaulah harapanku, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman-Nya. Mari kita pujikan bersama. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat 18 Maret 2022 dengan tema Sejarah sebagai Peringatan. Ayat Alkitab yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 13. Akan dibacakan oleh Bu Monika. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini sungguh kami dengan penuh sukacita menyambut firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah tuntunan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Kita akan membaca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 13. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara,
bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu Monica. Bapak Ibu Saudara, konon manusia harus belajar dari sejarah. Tapi sejarah membuktikan bahwa manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Alhasil kesalahan-kesalahan para leluhur tersebut terulang kembali, sehingga waktu ini dirasa hanya berulang dan berulang saja. Di pasal sebelumnya, Rasul Paulus berbicara mengenai pentingnya menguasai diri sedemikian rupa agar dapat menjalani hidup ini dengan terarah pada tujuan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27. Kemudian pada pasal 10 ini, Rasul Paulus masih tetap menggaungkan seruannya itu dengan mengajak jemaat Korintus memperhatikan beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan nenek moyang bangsa Israel. Rasul Paulus menyoroti pengalaman nenek moyang itu dengan bahasa ritual, di mana mereka dilindungi Allah. Dapat kita baca pada ayat yang ke-1, lalu dibaptis pada ayat yang kedua, dan dipelihara dengan makanan dan minuman pada ayat 3 dan 4. Namun demikian mereka tetap binasa karena tidak hidup berkenan di hadapan Allah pada ayat yang kelima. Mengingat pengalaman para nenek moyang itu penting karena pengalaman para leluhur itu menjadi contoh, sekaligus juga menjadi peringatan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dapat kita baca pada ayat yang ke-6. Dan dengan demikian, jemaat Korintus tidak mengulangi lagi kegagalan para leluhur mereka tersebut. Seperti berpesta pora dalam penyembahan kepada berhala, dalam ayat 7 bisa dibandingkan dengan Keluaran 32. Dan melakukan percabulan pada ayat 11. Dapat dibandingkan dengan Bilangan 25, serta mencobai Tuhan
Dapat kita baca pada ayat 9 sampai dengan 10. Kalau nenek moyang bangsa Israel bisa tergoda sehingga jatuh ke dalam berbagai macam dosa, sehingga akhirnya mendapatkan penghukuman dari Allah, maka kita juga tetap harus terus waspada, tetap teguh berdiri, serta tidak terjatuh. Dapat kita baca pada ayat 12. Mengingat pemeliharaan Allah atas bangsa Israel tersebut, seharusnya membuat bangsa Israel tetap dapat berdiri dengan teguh dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit itu. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Berbagai macam pergumulan dapat dialami oleh orang percaya. Namun demikian, kalau Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi, sesungguhnya pergumulan itu tidak melebihi kekuatan kita, sehingga kita tetap dapat berdiri dengan tegak serta tidak jatuh. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami untuk terus boleh menyadari pemeliharaan-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Terus tolong kami Tuhan untuk kami boleh menyerahkan segala pergumulan, segala persoalan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat merespon firman Tuhan hari ini. Kita akan lebih memperkuat berbagai disiplin rohani, baik saat seperti sekarang ini yang kita sudah lakukan, maupun doa-doa pribadi kami. Kita akan terus melakukannya dengan serius, agar senantiasa dekat kepada Tuhan. Dan kita juga harus mengingat bahwa pencobaan yang kita alami pasti tidak melebihi kekuatan yang kita punya. Dan kita yakin dan percaya bahwa setiap pencobaan, setiap pergumulan, setiap persoalan yang kita alami, Tuhan berjanji akan menolong dan memberi kita jalan keluar. Tuhan memberkati kita semua.